Halo Sobat Homiki, kembali lagi ke review saya. Kali ini kita akan membahas suatu Mercedes yang dibuat lebih kecil dari versi aslinya yang terlalu besar dan menjadikan mobil ini sebagai Mercedes 7-seater termurah. Baik, langsung saja inilah Mercedes-Benz GLB 2020. Mercedes GLB adalah SUV 7-seater yang dibuat lebih kecil dari saudara besarnya Mercedes GLS. Karena GLB ini desainnya mirip-mirip dengan GLS dan GLB ini menggunakan konfigurasi 7-seater. Dengan adanya Mercedes-Benz GLB ini, masyarakat jadi memiliki pilihan yang lebih banyak antara desain menarik atau fungsionalitas. Karena GLC menawarkan desain menarik dan fun to drive, sedangkan GLB menawarkan fungsionalitas. Secara harga kedua mobil ini sangat berdekatan. GLB kelas ini menggunakan platform namanya MFA2 atau Modular Frame Architecture yang sama seperti A-Class Hatchback, A-Class Sedan, CLE, GLE, dan B-Class. Seperti apa mobilnya? Tonton video ini sampai habis. Dimulai dari depan, mobil ini memang sangat kentara seperti GLS karena desain boxy dan kesan gagah dan mewah menonjolkan kesan Mercedes SUV mewah. Tidak seperti kebanyakan brand Eropa lain yang terobsesi membuat SUV menjadi landai dan berkesan seperti coupe tinggi. Namun ini masalah selera. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Lampunya standar Mercedes sudah full LED, dilengkapi dengan DRL juga. Lantas grillnya juga memiliki 3 variasi. Ada yang progressive line, AMG line, dan AMG beneran. Dan logo akrilik yang dilengkapi dengan sejumlah fitur aktif seperti rem otomatis dan sensor sonar sehingga mobil ini dapat menyetir sendiri. Bumper di bawah berbentuk garis-garis dan tidak ada fog lamp, tapi digantikan dengan ventilasi untuk mendinginkan rem depan. Kalau yang progressive line masih ada fog lampnya. Lanjut ke samping, desain samping mobil ini memang seperti GLS yang menyusut. Kita lihat velgnya, ukuran velg mobil ini bervariasi, dari 17 inci hingga 20 inci juga ada. Lantas ada roof rail dan di pilar C ke belakang masih mirip-mirip dengan Mercedes-Benz GLC tapi lebih mengotak. Ke belakang, DNA dari GLS sangat kentara dari lampunya yang sangat mirip dengan GLS. Dengan LED di keseluruhan lampu, lantas ada reflektor di bawah dan knalpot palsu. Secara overall, desain belakang dari mobil ini memang terkesan sangat boxy. Sampai kalau sekilas Anda melihat bagian belakangnya ini, kita langsung mengira ini adalah GLS. Bagasi mobil ini karena desain boxinya ini jadi sempit. Kenapa? Biasanya kalau desain boxy kan jadi lega, tapi di sini sempit karena ada baris ketiga dari mobil ini. Jadi termakan bagasinya. Kalau baris ketiganya dilipat, luas bagasinya menjadi 566 liter dan kalau baris keduanya dilipat juga, kapasitasnya bertambah menjadi 1755 liter. Lantas di dalam sini juga ada partisi dan ada kompartemen di bawah bagasinya. Bukaan bagasinya juga sudah elektrik. Dan dia juga punya tow bar. Ini menarik karena bisa dipakai untuk menarik barang-barang berat seperti perahu atau jet ski dan sebagainya. Masuk ke interior, yang langsung kita bayangkan adalah A-Class. Yes, ini mirip sekali dengan A-Class Family dari instrumen, head unit, setir, fitur-fitur, dan masih banyak lagi. Kita lihat ke setirnya, setir di mobil ini untuk AMG line dan AMG beneran setirnya seperti ini, dan yang progressive line seperti ini. Pengaturannya juga bisa tilt dan teleskopik. Di samping kiri untuk pengaturan head unit, bluetooth, teleponi dan sebagainya, dan di sebelah kanan untuk pengaturan instrumen dan cruise control adaptif. Bicara soal instrumen, layarnya besar dari kanan sampai tengah berukuran 10,25 inch. Membawa suasana modern yang dinamakan oleh Mercedes adalah MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Di sisi kanan, instrumennya memiliki tampilan modern serta dapat diatur tampilannya sesuai mood kita. Lantas, di entertainment systemnya, selain besar, dia juga dilengkapi dengan pengaturan ambient lighting sebanyak 64 pilihan warna, serta dilengkapi oleh 4 mode berkendara.
Lalu pada head unitnya disematkan fitur voice command dari MBUX-nya tadi. Jadi bila kita berkata, "Hey Mercedes," How can I help? dia akan menjawab dan melakukan perintah kita sesuai apa yang kita inginkan. Serta tidak seperti di A-Class Family, di GLB ini menggunakan sound system dari Burmester. Ada port USB Type-C dan wireless charging. Door handle-nya mengingatkan kita akan Mercedes G-Class, serta pengaturan kursinya ada 6 arah plus lumbar 4 arah dengan 2 memory seat. Untuk jok, dari depan sampai belakang menggunakan material kulit. Sisanya fitur-fitur yang disematkan, posisi duduk, dan kelengkapannya masih sama dengan A-Class Family lainnya. Baris kedua dari mobil ini untuk ukuran orang Jerman, legroom dan headroomnya tidak memuaskan. Tapi itu bagus karena orang Indonesia tidak setinggi orang Jerman. Nanti kita akan lihat lebih detail akan legroom dan headroomnya. Yang spesial di sini adalah atapnya karena sudah sunroof dan ada 2 buah di depan dan belakang. Kita lihat ke bawah, ada 2 ventilasi AC dan penyimpanan kecil. Ada port USB Type-C dan power outlet 115 volt serta ada armrest dan 2 buah cup holder. Lanjut ke baris ketiga. Pada row ketiga ini, menurut info hanya sebagai opsional. Namun jika benar ada row ketiganya, dapat dipastikan orang yang memiliki tinggi 150 cm ke atas akan kesempitan di dalam mobil ini. Makanya di Jerman sana hanya sebagai opsional dan memang ada rekomendasi tinggi badan untuk baris ketiga ini di pintu baris kedua. Memang tempat ini hanya dapat diduduki oleh anak kecil saja, tapi at least bisa. Di baris ketiga ini bagian tengahnya ada 2 buah cup holder, di masing-masing pintu ada penyimpanan serta ada port USB Type-C juga, serta Epsofix sebagai standar. Mobil ini menggunakan 3 jenis mesin. Ada 1300 cc 4 silinder turbo seperti pada A-Class, B-Class, dan CLA di Indonesia dengan tenaga 161 horsepower dan torsi 250 Nm. Ada juga mesin 2000 cc 4 silinder turbo bertenaga 295 HP dan torsi 400 Nm, serta ada mesin diesel sama-sama 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 152 HP dan 400 Nm, serta 241 HP dan 500 Nm. Semua output tenaga dalam format output maksimal, jadi masih bisa berkurang atau sama. Disalurkan ke 2 roda depan dan ada juga yang all-wheel drive 4matic melalui transmisi 7-speed dual clutch, ada juga yang 8-speed dual clutch. Kesimpulannya, dengan ada Mercedes-Benz GLB ini, masyarakat yang ingin mobil mewah untuk keluarga kecilnya, GLB dapat menjadi pilihan karena B-Class hanya dapat memuat 5 penumpang dan GLB dapat sampai 7 penumpang, serta desain boxy yang membuat tampilan keluarga Anda seperti keluarga premium dengan mobil ini. Apalagi kalau Anda bawa pulang kampung, keluarga dan saudara-saudara Anda pasti mengira mobil ini adalah mobil mahal karena image Mercedes serta desain kekar dari mobil ini. Namun video ini hanya sebagai gambaran dan belum pasti apa yang saya sebutkan tadi akan masuk ke Indonesia. Tapi setidaknya kita tahu bahwa si GLB ini membawa hal yang berbeda nantinya. Jadi begitulah kesimpulan saya akan Mercedes-Benz GLB. Kalau Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan menekan tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, atau saran agar channel ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Share video ini agar orang lain dapat mendapat informasi tentang mobil ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya juga agar Anda dapat melihat update terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV, dan terima kasih telah menonton.